Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit video review tentang materi yang telah dipelajari di mata kuliah e-commerce dari pertemuan 9 hingga selesai. Nah, langsung saja ke materi yang pertama. Nah, di sini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama ada pembelian domain dan hosting, lalu ada cara menginstal WordPress dan plugin dan theme, lalu tata cara mengupload produk di CMS, dan cara membuat Google Business, juga mereview hasil pembuatan website UMKM. Nah, langsung saja ke video yang pertama, ke slide yang pertama. Materi yang pertama itu tentang domain dan hosting. Apa itu sih domain dan hosting? Teman-teman pasti udah sering dengar apa itu domain. Nah, domain ini lebih jelasnya yaitu alamat unik yang digunakan untuk mengakses sebuah internet. Jadi domain ini alamat ya teman-teman. Misalnya ada www.contohwebsite.com. Nah, domainnya apa? Domainnya itu .com-nya, extensionnya itu .com-nya. Nah, nama domainnya itu contoh alamat website, contoh websitenya. Lalu di sini ada fungsi domain. Fungsi domain itu untuk apa aja? Yang pertama itu untuk akses global. Akses global ini seperti apa? Mempermudah pengunjung menemukan website, karena kalau misalnya sudah memiliki nama, kita hanya tinggal mengklikkan namanya saja atau mengetikkan namanya saja. Yang kedua itu ada penunjang branding toko. Maksudnya apa sih penunjang branding toko ini? Nah, jika kita memiliki domain, otomatis branding kita nggak hanya tersebar di offline atau di real life saja, tapi di internet juga kita memiliki atau bisa meningkatkan branding kita, penunjang tokonya. Kalau misalnya kita memiliki website, kemungkinan orang tuh mikirnya, wah ini tokonya terpercaya nih sampai udah punya website, seperti itu. Nah, lalu di sini ada proses pembelian domain. Kalau misalnya ada teman-teman yang masih bingung cara membeli domain gimana, nah di sini saya akan jelaskan sedikit proses atau tata cara pembelian domain. Yang pertama, kalian harus menentukan domain yang akan dibeli. Apa sih yang harus dipertimbangkan? Yang pertama tentu pilih namanya yang mudah diingat ya, sesuai dengan bisnis atau tujuan website kalian. Misalnya kalian mau buat websitenya untuk apa? Tujuan pribadi, berarti untuk personal use, penggunaan pribadi. Misalnya mau pakai nama sendiri aja, atau misalnya saya mau buat websitenya buat toko. Nah berarti otomatis nama domainnya yang ada korelasinya atau bersambungan dengan nama toko tersebut. Lalu yang kedua itu ada, setelah menentukan nama domain, kalian harus cek ketersediaan domainnya. Kenapa harus dicek? Karena domain itu sama kayak username di internet, kalau misalnya di sosial media. Nah, kalau misalnya udah dipakai orang lain, yang nggak bisa kita pakai lagi. Maka dari itu, sebelum membeli, setelah menentukan nama domain, kita itu harus mengecek ketersediaan domainnya. Bisa di mana? Bisa menggunakan layanan pencarian domainnya itu langsung di rumahweb.com kalau saya misalnya. Seperti itu. Lalu, nah setelah menentukan domain, nama domain, lalu mengecek ketersediaannya, yang ketiga itu ekstensinya. Ekstensi itu apa sih? Ekstensi itu gampangnya kayak yang belakang nama domainnya, .com, .id, .org, .xyz, .my.id, banyak pokoknya ekstensi domain itu. Nah, kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan website kalian. Nah, yang terakhir itu tinggal di proses pembelian. Proses pembelian bagaimana? Tinggal registrasikan domainnya melalui layanan domain dan perpanjang setiap tahun. Jangan lupa, karena domain itu sifatnya kita menyewa per tahun. Lalu setelah domain itu ada pengertian hosting. Hosting itu apa sih? Hosting sama domain itu kayak saudara kembar yang nggak bisa dipisahkan ya. Setelah ada domain, alamat webnya, kita butuh hostingnya. Hostingnya itu apa? Hosting itu tempat untuk menyediakan file, data, dan konten website agar dapat diakses di internet. Jadi kalau misalnya kita punya domain doang, itu nggak cukup. Biar orang-orang bisa lihat website yang kita buat, selain butuh domain, kita juga butuh hosting untuk menyimpan filenya di
internet. Nah, fungsinya ini untuk menyimpan data website dan menyediakan akses 24/7 ke website. Jadi, setiap detik, setiap waktu web kita bisa diakses kalau misalnya kita memiliki hosting. Cara belinya kayak gimana? Nggak jauh beda dari domain. Yang pertama, pilih jenis hostingnya. Hosting itu jenisnya ada banyak macam-macam ya, ada shared hosting atau hosting yang dibagi bersama dengan pengguna lain, ada VPS, ada cloud hosting, atau dedicated server kalau misalnya kalian butuh hosting yang khusus buat website kalian doang. Kalian gak mau berbagi dengan yang lain, pengen website kalian itu lancar, cepat, gak ada ngelag-ngelagnya, itu boleh pakainya dedicated server. Nah, yang kedua itu ada tentukan kapasitasnya yang dibutuhkan. Nah, berdasarkan ukuran website kalian dan jumlah pengunjung, kapasitas yang dibutuhkan itu sangat penting. Kalau misalnya kita memiliki website yang ukurannya besar, otomatis kalau misalnya kita membeli shared hosting atau VPS itu nggak disarankan karena pasti akan mempengaruhi storage-nya atau penyimpanannya. Lalu jumlah pengunjung juga mempengaruhi. Kalau misalnya kita memiliki website yang ukurannya besar, disarankan itu saya memakai dedicated server aja menurut saya. Tapi kalau misalnya kalian masih mau coba-coba, bisa pakai shared hosting karena saya juga pakainya shared hosting. Seperti itu. Lalu yang ketiga itu bandingkan menyedia hostingnya. Perhatikan kecepatannya, uptime-nya, dan layanan pelanggannya. Kalian bebas milih hosting di penyedia layanan apa aja yang menurut kalian layanannya ini lebih bagus tuh daripada yang A, yang B ini lebih bagus. Nah, kalian bebas karena penyedia hosting itu banyak dan nggak harus membeli domain dan hosting di tempat yang sama. Kalian bisa membeli di tempat yang berbeda. Lalu yang keempat itu beli paketnya, pilih paketnya yang sesuai dengan kebutuhan website, sudah saya jelaskan tadi. Yang terakhir, integrasikan dengan domain. Kalau misalnya kalian membeli hosting yang berbeda dengan domainnya di tempat yang berbeda, harus diintegrasikan terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya sama, biasanya nggak harus karena itu udah sepaket. Caranya itu kalau misalnya berbeda, hubungkan domainnya melalui pengaturan DNS. Nah, tipsnya apa aja? Kalau misalnya membeli domain, pilihnya namanya yang pendek, relevan, dan mudah diingat. Biar apa? Biar orang-orang itu sekali cari ingat kayak, oh iya website ini domainnya ini, gampang nih dicarinya. Lalu hindari penggunaan angka atau tanda hubung jika tidak diperlukan. Kayak buat apa gitu loh, kan ini kan alamat doang. Diusahakan yang mudah diingat, yang gampang, yang praktis, nggak yang berlibat-belibet. Nah, kalau misalnya hosting, tipsnya itu prioritaskan penyedia dengan kecepatan layanan tinggi dan keamanannya tinggi. Itu penting ya, karena kita menyimpan semua data di hosting. Lalu pastikan layanan pelanggannya itu responsif, biar kalau ada masalah itu cepat ditangani. Setelah itu ada WordPress. WordPress itu apa sih? WordPress itu platform CMS atau Content Management System yang digunakan untuk membuat dan mengelola website. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin website tapi aduh aku bingung, nggak bisa ngedit dari awal atau ngoding dari awal, gampang. Sekarang ada WordPress. Ada template, kita tinggal ganti-ganti doang, edit setelah diinstal. Keunggulannya, nah mudah digunakan tanpa perlu kemampuan coding, jadi orang yang awam terhadap coding juga bisa menggunakan WordPress. Lalu didukung banyak plugin dan tema. Nah, ini pluginnya itu banyak banget yang kita bisa gunakan. Temanya juga banyak banget. Meskipun beberapa tema itu premium atau sifatnya berbayar, tetapi lebih banyak lagi tema yang gratis yang bisa kita gunakan. Nah, yang ketiga itu gratis dan open source sifatnya. Cara menginstal WordPress itu bagaimana? Gampang banget. Yang pertama kalian harus login ke cPanel ya. cPanel itu apa? Kalau dibukanya di hosting. Nah, setelah itu kalian harus cari WordPress. Setelah buka cPanel, pilih WordPress-nya. Setelah diklik WordPress-nya, klik install, lalu isi detail instalasinya nih. Ada nama website-nya, ada direktorinya, terus nanti ada admin sama username-nya. Itu kalian isi sendiri aja biar nanti kalau misalnya digunakan nggak lupa. Soalnya kalau misalnya pakai default dari WordPress-nya, rata-rata admin sama passwordnya itu agak rumit. Jadi kalian harus diubah dulu ya dua itu. Yang terakhir itu klik install. Nah, itu WordPress-nya udah siap digunakan. Setelah
install WordPress, apa yang kita butuhin? Plugin nih. Plugin itu untuk apa? Plugin itu alat tambah di WordPress-nya. Caranya gimana? Yang pertama salah login ke dashboard WordPress. Terus yang kedua pilih menu. Nanti di samping-samping itu di pojok kiri bagian layar tuh ada menu, klik plugins, terus add new. Nah, setelah itu diinstal pluginsnya yang kalian butuhkannya apa. Yang keempat, setelah selesai diinstal bisa langsung diupload atau dipakai jika memang kalian mau gunakan. Tapi ini sifatnya opsional, bisa diinstal sekarang, bisa nanti. Diupload maksudnya, maaf. Lalu cara menginstal tema bagaimana, yang nggak jauh beda. Ini bedanya kalau tadi di menu langsung plugin, kini menu appearance atau tampilan, terus tema, terus add new. Kalau misalnya kalian udah cari install tema, ini temanya banyak banget yang bisa kalian cari. Itu bisa kalian cari dengan kata kunci ya. Misalnya mau tentang pendidikan bisa cari di education atau pendidikan aja. Pokoknya itu banyak banget, bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan websitenya. Nah, setelah pembuatan website, sekarang kita beralih ke desain produk. Desain produk itu apa sih? Desain produk atau itu adalah proses menciptakan tampilan dan fitur produk yang menarik dan fungsional untuk pelanggan. Tujuannya untuk menarik perhatian pelanggan, untuk mencerminkan kualitas dan branding perusahaan. Itu penting ya. Yang terakhir, meningkatkan pengalaman pengguna atau UX. Nah, cara membuat atau langkah-langkah membuat produk desain produk. Yang pertama, di set pasar. Kita harus mengetahui target pasar kita ini siapa sih? Apakah itu ibu-ibu, anak-anak, remaja, atau orang dewasa di fase quarter life crisis. Nah, itu kita harus riset pasar terlebih dahulu untuk menentukan desain produk kita. Setelah melakukan riset pasar dan menentukan target pasar kita siapa, kita buat konsep desainnya menyesuaikan dengan hasil riset pasar yang tadi. Nah, setelah membuat konsep desain, kita ini buat prototipe produk atau seperti contoh produknya. Setelah itu, jika memang sudah dikira cukup, atau setelah melakukan penilaian atau pengujian, nah kita bisa dioptimalisasikan setelah dirasa 100% ya. Nah, elemen penting yang ada di desain produk itu apa aja? Yang pertama, judul yang menarik. Ini harus banget. Buatnya judul ini sesingkat mungkin dan serelevan mungkin. Contohnya nih, kemeja katun premium. Udah katun pakai premium lagi, orang-orang kan tertarik ya. Terus ada lagi tagnya, nyaman dan stylish. Ini menarik anak muda nih, nyaman dan stylish. Yang kedua ada fitur utamanya. Fitur utamanya apa aja? Nah, di sini fitur utama ini kita memasukkan spesifikasi produknya. Misalnya bahannya dari apa, ukurannya tersedia dari size apa sampai apa, warnanya apa aja yang tersedia. Terus yang lain-lainnya, misalnya lebar bahu. Ya, yang gitu-gituan lah, panjang-panjang kalau misalnya tentang katun kemeja. Yang ketiga, manfaatnya itu apa aja sih? Nah, manfaatnya itu misalnya bagaimana ini produk kita membantu pelanggan, misalnya kain lembut nyaman dipakai sepanjang hari. Call to action yang keempat, tambahkan ajakan untuk pembeli, misalnya pesan sekarang untuk diskon 10%. Jadi kalau misalnya pembeli memesan sekarang, pasti akan mendapatkan diskon 10%. Yang kelima, kualitas gambarnya tinggi. Ini penting soalnya untuk melihat pelanggan bagaimana produk kita dipampang. Tips penulisan dan perancangan dalam desain. Nah, untuk perancangan desain, tipsnya yang pertama yang harus dilakukan itu fokus pada keunikan dan kualitas. Jangan pada mementingkan kuantitas saja, tetapi orang-orang lebih tertarik pada kualitas dan keunikannya. Yang kedua, gunakan warnanya yang menarik tanpa perhatian yang berlebihan. Nah, untuk penulisannya, yang pertama gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, nggak harus baku saklek di bahasa EYD gitu. Soalnya ini kan buat jualan. Yang penting bahasanya gampang dipahami, sederhana. Terus yang kedua ada kata kunci untuk CEO-nya. CEO itu apa? Jadi kalau misalnya kita nyari, orang-orang nyari produk kita, misalnya nyarinya kemeja, nah kemeja punya kita tuh bisa nongol gitu loh. Nah, itu untuk CEO. Yang ketiga ini gunakan bullet points untuk informasi penting atau list. Nah, untuk informasi pentingnya. Lanjut ke CMS. Udah dibahas sedikit tadi, WordPress itu termasuk ke dalam CMS. Nah, CMS secara garis besarnya itu apa? CMS atau Content Management System adalah platform untuk mengelola konten
website tanpa memerlukan coding. Contohnya yang tadi WordPress, Shopify, atau WooCommerce. Keunggulannya mudah digunakan, mendukung upload produk dengan fitur tambahan seperti kategori, harga, dan deskripsi tanpa coding tentunya. Nah, kalau misalnya udah punya CMS-nya untuk produk kita, apa yang harus dilakukan untuk persiapan upload produknya? Yang pertama, data yang dibutuhkan. Nama produk ini jelas. Terus deskripsi, siapkan deskripsi dulu ya. Harga nih, harga asli sama harga diskon jika ada event-event tertentu. Lalu yang keempat, fotonya yang berkualitas tinggi agar orang-orang bisa melihatnya dengan jelas. Yang kelima, stok dan SKU, stock keeping unit. Yang kedua ada kategorisasi produk. Tentukan kategorisasi atau tag yang sesuai untuk memudahkan pencarian kalian. Misalnya kalian itu produknya masuknya ke mana, buku-bukuan kah, produk rumah tangga kah, obat-obatan kah, dan hal yang lainnya. Yang ketiga, yang terakhir, format gambar dan ukuran file. Formatnya itu yang digunakan PNG atau JPG, PNG or JPG. Nah, yang kedua, pastikan ukuran filenya tidak terlalu besar biar websitenya itu cepat. Nah, cara uploadnya yang pertama login ke dashboard CMS. Ada WP adminnya biar bisa ngedit. Yang kedua, mode produknya dipilih. Yang ketiga, add new product. Jangan lupa diisi data produknya. Yang keempat, atur kategori dan tagnya. Yang tadi saya sebutkan misalnya kategorinya buku atau alat rumah tangga atau apa. Yang kelima terakhir, publish atau save. Nah, untuk merapikannya, kalian bisa periksa konsistensi di deskripsinya. Jangan lupa di klik view site-nya dulu. Lalu ada pastikan gambarnya berkualitas. Kalau misalnya dilihat orang atau dilihat di handphone tuh jelas enggak gitu. Atur urutan produknya. Nah, pakai sort by bisa untuk mengatur berdasarkan harga, popularitas atau kategori. Terus cek SEO-nya yang kayak tadi, kata kuncinya. Yang kelima, tes tampilan website. Nah, untuk tipsnya, gunakan judul yang informatif, tambahkan detail produk yang lengkap, optimalkan foto, lalu mudah navigasinya biar orang menggunakannya nggak bingung. Nah, sekarang contoh website yang kelompok saya buat. Ada website Julian Cookies. Nah, kita cek langsung aja ke websitenya ya, Juliannya. Nah, Julian Cookies. Ini adalah website yang kelompok saya buat untuk UMKM Kuningan. Di Kuningan. Nah, di sini Julian Cookies ini menjual kue kering ya. Dan di sini jangan lupa judul kalian itu harus jelas. Nah, di sini jelas jual kue kering khas lebaran. Biar kalau misalnya cuman kue kering khas lebaran, orang-orang nggak dijual ini mah, cuman web biasa doang. Kalau misalnya ada jual berarti jelas, ini webnya ngejual kue kering nih. Gitu. Nah, di sini ada sejarahnya. Terus kalau misalnya pesan sekarang bisa diarahkan ke WA yang bersangkutan. Nah, di sini juga di daftar awal menu atau di dashboard atau di halaman home ada beberapa foto atau tampilan tentang kuenya seperti itu. Misalnya nastar keju berapa, nih ada beberapa, banyak ya, bukan beberapa. Terus ada diskon yang tadi dijelaskan. Terus ada review. Ini bagian footernya. Setelah di menu atau di home, kita balik ke tentang atau about us. Nah, di about us ini kita bisa lihat tentang UMKM-nya atau tentang tokonya. Nah, di sini bisa dibaca kisahnya, bagaimana awal mulanya, lalu di sini ada galeri fotonya. Nah, di sini ada visi misinya. Lalu ini tagline-nya yang tadi. Setelah itu kue keringnya atau menunya. Menunya ada apa aja. Nih. Nah, di sini di menu kita cantumkan semua produk yang dijual oleh toko kita. Nah, di sini karena Julian Cookies jualnya kue kering, ya dimasukkan kue keringnya semuanya. Lalu untuk hubungi kami ini untuk
informasi. Nah, pesan COD atau kirim online bisa, tenang, hubungi kami, chat kami di WhatsApp, nanti dialihkannya ke WhatsApp yang tadi. Terus nih yang di sini pesanan kue bisa di WA-nya. Kalau ini di kerja sama event. Masukan nih, barangkali ada masukan, ada di sini, bisa ada di form ini diisi. Yang ini kalau misalnya kalian mau ke tempatnya langsung bisa di petanya. Seperti itu. Nah, barangkali seperti itu untuk penjelasan materi kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan hingga selesai. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum.